Geger, kabar kehamilan Loli kini tengah berhembus kencang. Ya, seperti diketahui, baru saja dikabarkan putus dari sang kekasih Fada Bajideh. Belakangan, kabar terkait hal ini pun kembali berhembus kencang setelah diduga kembali dihembuskan oleh asisten pribadi sang ibunda yang mengaku memiliki bukti yang akurat di mana Loli dituding telah berbadan dua. Menjanjikan akan memberitahukan hal tersebut secara gamblang di konten eksklusifnya di sosial media. Yang cukup mengejutkan, konten tersebut pun akhirnya bocor disertai dengan beberapa komentar mengejutkan lainnya yang dibuat Mail dalam siaran langsungnya di media sosial. Lantas, seperti apakah pernyataan mengejutkan yang diutarakan Mail dari siaran langsungnya di media sosial? Seperti apa pula bukti yang diperlihatkan oleh Mail di konten eksklusifnya di media sosial yang sebelumnya telah bocor dan diduga disebarkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab ke sosial media. Lantas, seperti apa pernyataan Nikita Mirzani terkait hal ini? Seperti apa pula sanggahan Loli dan sang TikTokers terkait kehebohan yang dibuat oleh asisten Nikita Mirzani ini? Seperti apa pula sederet bukti yang ditunjukkan oleh Loli kepada sang TikTokers yang agaknya dibuat Loli untuk meredam pernyataan Mail? Benarkah pula dengan semua kehebohan ini, Loli pun juga berencana akan menempuh jalur hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, dalam siaran langsungnya di media sosial, Mail, asisten Nikita Mirzani, memang sempat membahas perihal kuret. Entah pernyataan tersebut ditujukan untuk siapa, namun di akhir video, Mail pun sempat memention nama Loli dan menjanjikan akan memberitahukan hal tersebut secara gamblang di konten eksklusifnya di sosial media. Yang cukup mengejutkan dari janji Mail terkait konten tersebut adalah tidak disangka jika konten tersebut akhirnya bocor ke media sosial dan berisikan chat Mail dengan seorang wanita diduga bernama Cindy. Dalam konten eksklusif yang telah bocor tersebut, diduga wanita bernama Cindy memberitahukan kalau Loli telah berbadan dua dan meminta Mail untuk memberitahukan sang ibunda karena kasihan jika Loli harus merawat bayi itu seorang diri. Dalam konten tersebut, Mail pun sempat merespon dengan tulisannya yang juga diduga menjadi awal mula ia membahas perihal masalah kuret di siaran langsungnya di media sosial. Cek kandungan, kan kalau misalnya habis dikuret itu di bawah 6 bulan, misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh dinding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya, masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin ya, mau bikin story, mau lihat buktinya kan Loli besok ya ngasih tahu kalau si Loli lagi tes pack dan Loli nangis ya. Tunggu besok gue post di eksklusif, gue naikin dulu eksklusif gue. Mengetahui kabar tersebut, warganet pun dibuat penasaran dengan respon yang akan diberikan Nikita Mirzani saat mengetahui hal tersebut. Maka tak ayal, warganet yang penasaran pun langsung menyerbu siaran langsung Nikita Mirzani dan memberikan pernyataan terkait hal ini. Akan tetapi, Nikita pun enggan terlalu dalam membahas hal tersebut. Ia pun hanya memberikan alasan kenapa Mail bersuara, yang menurutnya kemungkinan karena dihina oleh seseorang. Kami coba lihat komentarnya Mail. Biar aja Mail begitu dia membela diri. Kalau dihina, kalau Mail dihina, pasti dia akan hina balik orangnya. Dia biar aja.
Mail tahu apa yang dia lakukan. Sementara itu, kembali membuat rasa penasaran warganet yang agaknya belum puas untuk mendapatkan jawaban. Lagi-lagi, warganet pun kembali mempertanyakan hal ini lewat siaran langsung Loli di media sosialnya. Menurut Loli, memang seperti itulah karakter sang bunda yang kerap membela orang yang salah menurutnya. Apalagi, Loli pun juga menambahkan diduga asisten ibundanya tersebut bak seorang kaki tangan yang tahu betul seluk-beluk kehidupan ibundanya. Seperti bak menyimpan sebuah rahasia yang jika diungkapkan akan membuat dunia menjadi gaduh. Tapi Mail selalu dibela sama Kak Niki, iya, karena kan banyak yang Mail tahu rahasianya. Makanya dibela mulu. Circle-circle situ mah selalu ngebela orang salah, guys. Aduh. Jadi udah gak heran lagi, ya. Udah gak heran lagi. Jadi saling nge-backup aja, gitu. Sementara itu, beralih dari pernyataan Loli sepertinya mendapatkan bantuan dari seorang TikTokers bernama Leily yang mengaku cukup kenal dengan pribadi Loli. Membela habis-habisan Loli hingga menyinggung perihal konten eksklusif tersebut yang harus didapatkan secara berbayar atau tidak seperti pernyataannya yang dibuat gratis di sosial media. Ia pun juga membahas diduga awal mulanya perseteruan Loli dengan diduga asisten Nikita Mirzani tersebut. Selanjutnya, sang TikTokers dalam pernyataannya juga menuturkan telah berkomunikasi langsung dan meminta Loli untuk membuat beberapa video klarifikasi agar isu tersebut tidak berkembang liar dan bisa mempengaruhi harkat dan martabatnya sebagai seorang wanita. Loli alias Laura Mirzani dikabarkan hamil di luar nikah. Oke, jadi ada salah satu influencer atau selebgram yang katanya baru aja mendapatkan sindiran dari Loli. Dengar-dengar katanya cowok ini dikatain babu ya sama Loli. Akhirnya dia nggak terima, dia nge-spill bahwasannya Loli hamil di luar nikah di eksklusifnya. BTW gue mau ngejelasin sedikit dari perspektifnya Loli, kenapa awal mula dia itu bisa ribut sama si cowok ini. Jadi awalnya emang Loli ini kan kalau kalian lihat diem-diem aja ya, tapi si cowok ini tuh sering banget nyindir-nyindir Loli sampai ngatain Loli itu najis. Sampai akhirnya beberapa followers Loli ini ibarat kata ngelapor lah ke Loli, lo disindir-sindir lo sama si cowok ini, barulah Loli ngatain babu gitu loh. Jadi nggak akan ada asap tanpa adanya api. Buat lo semua yang mau tahu info selengkapnya ya harus beli eksklusif dulu. Oke, udah cukup ya basa-basinya, gue bakal spill kebenarannya seperti apa. Gue kenal secara personal sama Loli, bahkan kita ada kontak-kontakan juga dari beberapa bulan yang lalu. Dan gue kenal dekat dengan orang yang dituduh menyebarkan bukti bahwasannya Loli ini hamil, yaitu Cindy Claudia. Sang TikTokers juga mengungkapkan jika ia memiliki sederet bukti, mulai dari bukti chat, hasil tes pack, hingga beberapa bukti lainnya yang diyakininya Loli tidak seperti apa yang disebutkan. Ia pun bahkan menantang si pembuat isu tersebut untuk lebih menyertakan bukti yang valid jika benar pernyataannya tersebut benar membuktikan jika Loli telah berbadan dua. Seperti ini pernyataan TikTokers bernama Leily lewat akun TikTok pribadinya. Gue udah konfirmasi secara langsung kepada Loli mengenai isu kehamilannya dan ini jawabannya. Bahkan sekarang ini Loli sedang dalam keadaan datang bulan, dia sampai ngefotoin ke gue buktinya. Kak, itu kan buktinya nggak valid, cuman bukti chat, bisa dikarang-karang. Oh, sama dong kayak yang di eksklusif. Tenang aja, gue juga bukan tipe yang gampang percaya. Gue suruh Loli bikin video test pack, nggak cuma 1 test pack, 2 test pack, dan ini nggak di-cut sama sekali. Dan buat kalian yang berpikir, oh bisa jadi itu si Loli bohong, bisa jadi itu bukan air seninya si Loli. Perlu gue tegaskan, Loli ini tinggal sendirian di apartemen, bukan di kos-kosan, bukan di gorong-gorong. Jadi segala informasi yang menyudutkan Loli, yang menjatuhkan Loli, bahwasannya sekarang ini dia hidup melarat, nggak punya duit, dan lain sebagainya, hoax. Iya lupa mau nambahin sedikit, katanya si cowok ini pernah lihat Loli di rumah sakit lagi cek ke dokter kandungan. Boleh dong di-spill entah fotonya, videonya, bukti konkretnya lah intinya di rumah sakit mana, sama dokter siapa. Pasti dong lo tahu kalau lo ngeliat. Kalau kalian perhatiin ya, selama ini Loli itu diem-diem aja, nggak pernah klarifikasi sana sini, nggak pernah gembar-gembor apapun, dia diem-diem aja karena memang hidupnya tuh baik-baik aja, nggak seperti yang kalian pikirkan. Sekarang kita balik ke masalah utama ya, Loli dituduh hamil. Coba ada nggak bukti konkretnya? Bukti USG, bukti tes pack dan lain sebagainya ada nggak? Kalau cuma bukti chat, mohon maaf itu adalah bukti yang kurang kuat.
Teman-teman boleh komen aja kalau kalian ingin lihat videonya Loli lagi tes pack dan itu nggak ada cutnya sama sekali. Gue akan share secara publik, gue nggak akan share di eksklusif. Tenang aja, nggak perlu bayar. Yakin teman-teman udah pada pinter, tahu info yang valid dan juga info yang hoax. Apalagi di sini kasusnya niat untuk menyebarkan aib ini didasarkan oleh kebencian ya, karena merasa tidak terima disindir gitu loh. Jadi kalian paham lah. Sementara itu, sebelumnya sosok Fadel Bajideh merupakan sosok pria yang tidak pernah mendapatkan restu dari sang bunda. Seperti apa pula awal mula ketidaksukaan Nikita Mirzani? Dan seperti apa pula paparan psikolog mengenai hal ini? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, kabar kandasnya hubungan asmara Loli dengan kekasihnya Fadel Bajideh menyeruak bersamaan dengan perubahan penampilan Loli yang sudah menutupi bagian auratnya dengan mengenakan hijab. Dikonfirmasi kepada Nikita Mirzani terkait dua kabar tersebut, reaksi Nikita adalah pergi berlalu sembari tertawa girang dan masuk ke dalam mobil pribadinya. Melihat respon Nikita, psikolog Bunda Romi pun menganalisa kemungkinan yang terjadi. Berdasarkan telisiknya, tampaknya ada rasa sakit hati yang amat dalam pada diri Nikita Mirzani hingga sampai saat ini belum bisa menerima kembali Loli sebagai bagian dari keluarganya. Harusnya sih seneng ya karena yang dia tidak suka, tapi kan sebetulnya masalahnya bukan tidak hanya tidak suka pada bekas pacar anaknya, tapi dengan anaknya sendiri sebetulnya berkonflik dan tidak menyukainya. Jadi sebetulnya saya nggak tahu apakah dulu mengatakan kalau anaknya putus itu kemudian akan diterima kembali, apakah itu betul atau tidak, karena juga kalau masalah dengan anaknya sendirinya tidak beres, masa anak yang masalahnya belum beres itu akan ditarik kembali. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari si orang tua untuk memikirkan kembali, kenapa nih harus diambil lagi apa enggak nih anak saya gitu. Dan tambahan karena ini pacarnya juga tidak disukai dulunya, itu menambah dia menjadi double tidak suka. Tetapi dengan satu tidak ada bukan berarti automatically, kalau menurut saya ya secara logika ya, tapi ya bahwa automatically dia akan terima anaknya, karena masalah dengan anaknya masih ada dan sakit hatinya kayaknya sudah menumpuk juga gitu. Beberapa waktu lalu, perjuangan berat harus dilakukan Loli, terutama saat baru menjejakkan kakinya di tanah air pada Maret 2024 lalu. Seperti apa perjuangan Loli untuk mendapatkan maaf dari sang bunda? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Okay. Ya,
16 April 2024 lalu, jagat dunia sosial media sempat dikejutkan dengan unggahan Loli dengan latar belakang pagar rumah sang bunda. Menuliskan sebuah caption menyentuh yang ditunjukkan Loli agar dilihat oleh sang bunda Nikita Mirzani, di mana sudah tidak ada komunikasi di antara mereka. Karena Loli menuding sang ibunda telah memblokir semua jalur komunikasi dengannya. Dalam potret berlatar belakang pagar rumah sang bunda, sambil menuliskan sebuah pesan kepada sang bunda, di mana ia ingin bersilaturahmi sebentar untuk bertemu dengan Nikita dan kedua adiknya, meski hanya diberikan waktu 10 menit saja. Hubungan sama mama biasa aja sih. Aku biasa aja, baik-baik aja insya Allah. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Masih belum karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia nggak mau kontakkan IG-nya aja ngeblok aku. Tapi kalau lo legowo nggak sih sampai sekarang ya udah jalanin aja yang ada gitu? Ya dijalanin aja karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Di satu sisi, Nikita rupanya sedang melakukan berbagai kegiatannya sebagai seorang entertainer. Sempat mampir ke sebuah acara televisi di salah satu televisi swasta kemarin. Nikita pun tidak memberikan pernyataan apapun saat ditanya oleh awak media terkait keberadaan Loli di depan kediamannya. Lantas, benarkah kalimat tersebut mengartikan jika Nikita yang telah memberikan maaf untuk Loli untuk kedamaian hatinya? Ataukah sebenarnya Nikita masih menutup pintu maafnya rapat-rapat akibat kesalahan Loli yang sudah melewati batas kesabarannya tersebut? Minta maaf itu pasti bagus, tetapi diterima atau tidak diterima itu sangat tergantung seberapa sakit hatinya si ibu kepada si anak ini. Sebetulnya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau niatan baik ingin kemudian datang dan sebagainya, itu sudah sesuatu yang luar biasa untuk penjajakannya. Karena dengan niat saja mau minta maaf itu sudah pasti tercatat oleh Allah kan keinginannya itu. Nah, kalau dari sisi si ibu, kita kan nggak tahu ya seberapa sakit hatinya, karena kemarin kan memang kelihatannya dalam tanda kutip agak kurang ajar sebagai anak. Ya bukan agak, tidak sepantasnya seorang anak mengatakan seperti itu, apapun bentuk ataupun apa yang dilakukan oleh ibunya. Tetapi pada waktu dia kemudian dan ini tidak terjadi hanya tatap muka, tetapi disiarkan. Berarti seluruh dunia atau yang menyaksikan pasti tahu tentang masalah ini. Kalau menurut saya itu adalah hal yang tidak baik. Jadi gini, orang kalau mau marah atau mau melakukan hal-hal tertentu pada orang lain, sebaiknya didatangi, diajak bicara, tapi tidak usah direkam, disiarkan dan sebagainya. Pada waktu itu dilakukan, masalahnya jadi hilang. Yang ada sakit hati karena orang lain jadi tahu permasalahan itu. Nah, itu yang harus kita tahu. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kemungkinan masalah yang ada itu tidak sebesar apa sakit hati yang ditimbulkan karena masalah ini orang lain jadi ikut tahu, memberikan komentar dan sebagainya. Itu harus diketahui dan perlu kedewasaan bagi seseorang untuk kemudian mengambil tindakan untuk tidak memvideokan sesuatu yang sifatnya personal seperti ini, baik dari sisi ibu maupun dari sisi anak. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau orang sakit hati mau ibu apa bukan, itu perlu waktu mungkin untuk healing dulu. Mungkin salah satunya memang harus berdoa, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati orang kan ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Tetapi bahwa ada upaya terus untuk melakukan pendekatan, itu menurut saya nggak ada masalah, bisa dilakukan. Karena mungkin nanti kalau dia lihat bahwa ada itikat baik dari anaknya, maka dia akan kemudian mencoba untuk melihat kembali masalah ini dan kemudian mencoba mungkin memaafkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.